Hai Sobat Asuransi semua, perkenalkan nama saya Ovi Nur Fitriani dengan NIM 19024013. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk asuransi yang saya buat sendiri dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah dari mata kuliah asuransi mikro. Produk asuransi yang saya buat adalah asuransi kendaraan bermotor mikro, dan saya akan menjelaskannya dengan model bisnis kanvas. Produk asuransi mikro sendiri adalah produk asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan asuransi kendaraan bermotor mikro adalah penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan berdasarkan pada syarat dan kondisi yang telah disepakati. Pertama, ada value proposition. Di sini kita membahas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan memiliki nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan produk sejenis dalam asuransi lainnya. Dengan tujuan kita dapat menarik perhatian pelanggan dan pelanggan dapat membeli produk yang kita jual. Dalam hal pelayanan, kita memiliki keunggulan, yaitu call center dapat dihubungi 24 jam. Kita tanggap dalam melayani tertanggung apabila ingin melakukan penutupan atau jika terjadi klaim. Dapat memproses polis dalam one day service, serta memiliki bengkel rekanan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dalam produk, kita memiliki keunggulan, yaitu menjamin kerusakan di atas 75%, menjamin total loss only, serta memberikan santunan jika tertanggung mengalami cacat fisik atau meninggal dunia. Kedua, ada key partners. Key partners adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan, serta dapat menghasilkan proporsi nilai perusahaan. Di sini kita sudah bekerja sama dengan beberapa rekanan bisnis, yaitu pertama ada kantor cabang, yang kedua ada broker, ketiga ada bank, ada bengkel, leasing, serta agent. Ketiga ada key research. Key research berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition perusahaan tersebut. Di sini kita memiliki gedung perusahaan, modal, pegawai, komputer beserta perlengkapan lainnya, produk, serta partner kerja. Keempat ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah mencapai target dan menghasilkan proporsi nilai perusahaan. Di sini aktivitas yang kita lakukan adalah melakukan penjualan secara direct atau non-direct, melakukan penerbitan polis, melakukan proses klaim, melakukan survei jika terjadi klaim, serta memperluas partnership di wilayah Indonesia. Kelima ada customer relationship, di mana tertanggung atau calon tertanggung yang kita temui memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memahami karakteristik yang mereka miliki, serta cara bagaimana kita dalam menjalin hubungan terhadap tertanggung. Cara yang saya lakukan untuk menjalin hubungan dengan tertanggung itu dengan cara apabila selama periode telah berlangsung dan objek pertanggungan tidak terjadi klaim, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10-25% jika tertanggung ingin melakukan perpanjangan periode. Yang keenam ada customer segment, yaitu menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Dalam customer segment terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada customer jobs, yaitu mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan. Di sini pekerjaan yang saya ambil itu yang pertama ada ojek pangkalan, ojek online, pengantar barang atau kurir, serta pengantar makanan. Yang kedua ada customer pain, yaitu menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, dan situasi serta risiko selama sebelum atau setelah pekerjaan selesai. Atau kata lain, customer pain ini adalah kerugian-kerugian yang akan terjadi
pada calon pelanggan kita. Di sini saya mengambil kecelakaan, motor hilang, serta motor rusak. Yang ketiga ada customer gain, yaitu menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis yang kita jual. Dalam kata lain, customer gain ini adalah jaminan yang akan mereka dapatkan apabila mereka mendapati kerugian atau hal yang tidak diinginkan tersebut. Yang pertama itu ada kerugian motor. Kerugian motor memberikan santunan apabila motor hilang dan tidak diketemukan dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal pencurian atau mengalami kerusakan total, yaitu biaya perbaikannya mencapai 75% dari harga sebenarnya yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok selama tidak digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain. Selanjutnya ada pencurian atau perbuatan jahat. Yang kedua itu ada kecelakaan diri. Di sini memberikan santunan dalam hal tertanggung meninggal dunia dalam batas waktu 12 bulan sejak terjadinya kecelakaan atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin dalam polis, atau memberikan santunan dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis. Tetapi apabila tertanggung telah menerima santunan dalam hal cacat tetap keseluruhan, kemudian tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, maka tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atas kematian. Ketujuh ada channel, merupakan media atau sarana yang biasa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel yang kita gunakan ada website, sosial media, leasing, bank, serta bengkel. 8. Ada cost struktur, merupakan pemetaan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Biaya yang kita keluarkan di sini itu ada gaji pegawai, komisi, biaya administrasi, biaya ganti rugi atau klaim, biaya menjalin hubungan bisnis, serta biaya dalam mempromosikan produk melalui iklan. Terakhir ada revenue streams, merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan. Pendapatan yang kami terima itu kita dapat dari menjual produk secara direct, online maupun offline. Sekian yang dapat saya jelaskan dari produk yang saya buat melalui model bisnis Canvas. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat membantu dan terima kasih.